Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya karena kita tidak bisa kuliah secara sinkronus hari ini karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan gitu ya. Di ini saya coba untuk share materinya melalui Zoom meeting. Melalui Zoom meeting yang saya rekam dan saya unggah ke YouTube supaya Anda semuanya bisa lebih mudah menangkap dan memahami apa yang tertulis di PowerPoint saya gitu ya. Di materi kritik untuk yang saya sampaikan kali ini temanya adalah kritik dalam konteks komunitas dan masyarakat. Tuh, kalau kemarin mungkin Anda semuanya sudah pernah mendapatkan materi tentang apa itu kritik dan apa itu arsitektur. Sekarang kita mencoba bagaimana melihat kritik itu dalam konteks komunitas atau masyarakat, gitu ya. Saya berangkat dari sini. Yang pertama, sebenarnya ini terkait dengan teori dasar tentang arsitektur. Bahwa apakah arsitektur itu sesuatu yang mati dalam tanda petik, ya, ataukah dia sesuatu yang hidup dalam tanda petik juga. Sebagai wadah untuk kegiatan manusia, maka arsitektur itu akan sangat dinamis. Sebagaimana manusia, karakter dasar manusia itu sangat dinamis. Kemudian arsitektur itu akan menjadi sangat unik, sebagaimana juga sifat dasar manusia yang unik. Jadi tidak pernah ada manusia yang diciptakan sama di muka bumi ini, mulai dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai nanti akhir zaman. Jadi setiap manusia punya keunikan, setiap daerah, setiap wilayah punya keunikan, setiap waktu juga punya keunikannya sendiri. Sehingga saya mencoba melihat arsitektur bukan sekedar sebagai karya seni saja atau sebagai satu teknologi bangunan saja atau sebagai satu wadah saja yang gitu ya, bukan sekedar wadah yang mewadahi aktivitas manusia saja yang dia pasif, tapi dalam tanda petik arsitektur itu punya dinamikanya sendiri. Karena kalau menurut Rapoport, ini teori yang lama sekali, karena yang berbicara tentang keterkaitan arsitektur dan budaya ini salah satunya adalah Amos Rapoport dalam buku House, Form and Culture. Rapoport mengatakan bahwa the house is not just a structure, jadi bukan hanya sesuatu yang sifatnya empirik, fisik yang mati saja, but an institution created for a complex set of purposes. Its form and organization are largely influenced by the cultural milieu. Nah, ini mungkin yang perlu kita garis bawahi. Jadi sifat arsitektur itu akan sangat dinamis sebagaimana sifat dasar manusia. Dan ketika manusia itu kita melihatnya dalam satu konteks yang jamak, itu orang banyak, kelompok komunitas atau masyarakat, ya. Ini ketika mereka membentuk satu kesatuan apa namanya komunitas, entah itu dengan nama etnis tertentu misalnya, maka dia akan memiliki satu warna budaya yang berbeda dengan kelompok komunitas yang lain, gitu. Sehingga arsitektur dari kelompok etnis A akan berbeda dengan arsitektur dari kelompok etnis B. Nah, ini ketika kita melihatnya dalam satu keragaman geografis. Nah, ketika kita melihatnya dalam keragaman waktu atau dalam satu lini masa, maka arsitektur pada kelompok komunitas A pada waktu A akan berbeda dengan arsitektur kelompok A itu pada waktu B. Gitu. Jadi akan banyak sekali cabang atau ragamnya ketika kita melihat arsitektur dalam konteks dinamikanya atau ketika kita melihat arsitektur dalam konteks komunitas atau masyarakat. Nah, ini sekali lagi framing kita adalah framing socioculture atau budaya, ya. Budaya itu apa? Nah, itu pertanyaannya, ya. Budaya itu apa? Culture is defined as a state of manners, taste and intellectual development at a time or place. Ya, jadi budaya itu didefinisikan sebagai satu kebiasaan yang berlangsung terus-menerus, kemudian selera, pemikiran atau ide-ide yang terus berkembang pada satu waktu atau satu tempat.
Gitu. Dan sifat budaya itu sangat dinamis karena manusia itu tidak pernah berhenti. Pada satu titik manusia itu terus berjalan seiring waktu sehingga pemikirannya terus berkembang bersamaan dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalamannya. Nah, gitu ya. Jadi maka akan menjadi satu keniscayaan bahwa arsitektur itu akan sangat dinamis bersama-sama dengan perkembangan manusia. Nah, nanti kita akan melihat di mana peran kritik. Gitu ya. Nah, ini saya juga mencoba melihat budaya dalam konteks yang lebih lengkap gitu ya. Dari GWP, dari Galih Wijil Pangarsa yang mengatakan bahwa budaya itu adalah kerangka atau pola pikir dan mentalitas untuk menyempurnakan atau menumbuh kembangkan seluruh potensi kandungan hidup dan kehidupan manusia ciptaan menurut ketetapan yang Maha Pencipta secara berkesetimbangan. Jadi kalau culture-nya Rapoport itu menunjukkan satu batasan atau satu framing apa yang dimaksud dengan culture, yaitu a state of manners, taste, and intellectual development at a time or place, gitu ya. Kalau menurut Lang itu culture is a way of mediating between people and their built environment, gitu ya. Serangkaian konsep dan model mengenai hidup dan lingkungannya, kehidupan dan lingkungannya, dan a sense of habitual choices and responses. Jadi satu keputusan-keputusan yang didasarkan oleh ide-ide dasar manusia. Jadi ini framingnya mengenai budaya, framing budaya. Budaya itu ada di ranah ide-ide atau konsep yang berhubungan dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama manusia, bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya, gitu. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman itu akan sangat mempengaruhi budaya. Nah, ini frame-nya di situ. Nah, oleh Galih Wijil Pangarsa ditambahkan satu arah, gitu ya, bahwa budaya itu harus punya arah, gitu, untuk membedakan budaya mana yang harus ditumbuh kembangkan, gitu kan ya. Karena tadi sifat keragaman manusia itu tadi harus punya arah. Arahnya apa? Bahwa arah budaya, arah perkembangan budaya, dan selanjutnya jika kita lihat dalam konteks yang sangat luas itu adalah berbicara tentang peradaban, di mana arsitektur adalah bagian dari peradaban itu, gitu ya. Jadi budaya itu harus punya arah. Arahnya apa? Yaitu arahnya itu adalah untuk menyempurnakan atau menumbuh kembangkan seluruh potensi kandungan hidup dan kehidupan sesuai dengan ini ada arahnya ya, ada standarnya. Ditumbuh kembangkannya bagaimana? Harus sesuai dengan ketetapan yang Maha Pencipta. Gitu. Kalau kita berbicara tentang nilai-nilai universalitas, ya, yang namanya Tuhan yang Maha Pencipta, ya kita yakini pasti yang menciptakan semua manusia itu pasti memberikan sifat kebaikan dalam diri manusia itu ya sama nilainya atau sama sifatnya. Sesuatu yang baik itu standarnya universal, gitu kan ya. Misalnya kalau mencuri itu di Indonesia tidak baik, di Amerika ya sama juga tidak baik. Korupsi itu di sana tidak baik, di sini juga tidak baik. Jadi ada satu standar yang bersifat universal yang ini menjadi arah untuk perkembangan budaya dan peradaban, termasuk di dalamnya arsitektur. Ini nanti peran kritik ada di situ, gitu ya. Di peran kritik ada di situ. Yang ini mungkin saya skip saja, ya. Di intinya bahwa bagaimana budaya berkembang, socio-cultural process are the mechanism people with the environment. Gitu ya. Jadi yang menyebabkan budaya berkembang itu adalah bagaimana koneksi-koneksi atau interaksi-interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial itu berkembang gitu. Ke arah mana gitu perkembangannya. Ketika dia, kalau katanya Leng tadi harus membuat satu keputusan, maka apa dasar keputusannya? Ide-ide apa yang ada di dalam kepalanya pada saat itu, dan dalam dirinya pada saat itu, itulah yang nantinya akan mengarahkan perkembangan arsitektur. Nah, kritik itu ada di situ. Gitu ya, kritik itu ada di situ, ada di dalam bagian yang menentukan ke arah mana perkembangan arsitektur itu. Baik. Nah, ini menjadi satu pertanyaan kemudian. Ya, kenapa perwujudan arsitektur itu berbeda-beda? Jika kita melihatnya di lintas geografis itu arsitektur berbeda-beda, selalu punya karakter dan keunikan masing-masing. Itu kalau tadi bicara tentang kelompok etnis, arsitektur akan menjadi satu simbol atau menjadi satu identitas
yang mewakili etnis itu pada satu lokal tertentu. Ketika mereka ada di hutan, proses adaptasi yang dilakukan akan sangat berbeda dengan ketika mereka ada di daerah persawahan gitu ya, daerah pertanian gitu. Akan berbeda sekali. Juga ketika mereka ada di pegunungan akan berbeda arsitekturnya dengan ketika mereka ada di daerah kutub misalnya. Itu yang membedakan geografisnya, kemudian ide-ide lokalitasnya, ide-ide lokalnya itu juga akan berbeda-beda sehingga menghasilkan simbol-simbol dalam perwujudan arsitektur yang juga berbeda-beda. Nah, ini dalam lintas ruang dan masa pun juga akan terjadi perbedaan. Sama-sama di Jawa, tapi satu di Kediri, satu di Jogja, masih satu pulau gitu ya. Tapi dalam perbedaan ruang waktu, perbedaan waktu itu akan muncul arsitektur yang berbeda. Yang satunya candi, misalnya Candi Prambanan, yang satunya pakai batu-batu juga jadi gereja. Gitu. Gerejanya gereja yang konon. Nah, itu mewakili satu identitas arsitektur tertentu. Begitu juga ketika dia menjadi kampus, gitu, untuk fungsi yang berbeda. Akan muncul satu idiom yang sama, tetapi secara keseluruhan fungsi dan bentuknya juga strukturnya akan menjadi sangat berbeda. Demikian pula ketika peradaban itu mengalami perkembangan dalam hal ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, muncul kebutuhan akan bangunan tinggi, sehingga ketika dia menjadi bangunan tinggi akan muncul perbedaan lagi. Jadi sekali lagi, arsitektur itu akan sangat berbeda-beda pada setiap lokal dan pada setiap masanya. Mengapa? Ya, karena perbedaan, karena dinamika dari budaya, dari manusia itu sendiri. Oke, ini juga sama nih yang terjadi di luar negeri, ada masa modernisme, postmodernisme, masa klasik, dan lain-lain. Nah, ini berbeda-beda. Oke, jadi ini adalah menunjukkan bagaimana manusia dan lingkungannya itu sebenarnya selalu akan terjadi dialektika yang tidak pernah putus ya. Dialognya akan terjadi terus-menerus setiap saat, setiap waktu, ada stimulus, ada respon, begitu seterusnya sehingga pengetahuan manusia akan bertambah, ilmu dan pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang dan akan diwujudkan dalam arsitektur. Karena itu tadi akan mempengaruhi seleranya, mempengaruhi ide-ide barunya tentang tempat tinggal gitu ya, mempengaruhi kebutuhannya, akan muncul kebutuhan-kebutuhan baru dan seterusnya. Sehingga itu akan mempengaruhi perkembangan arsitektur dan pada konteks yang luas juga akan mempengaruhi perkembangan kota. Nah, ini saya skip saja, gitu ya. Ini juga saya skip. Jadi kenapa tadi sudah saya jelaskan kenapa arsitektur itu muncul sesuatu yang khas atau unik? Ya, karena manusia itu sendiri juga tidak ada yang sama, alam tidak ada yang sama juga. Ada sumber daya alam yang dikelola, yang itu ada yang tetap, ada yang atau yang bisa di-renewable gitu ya, ada yang terus habis, ketika habis akan muncul material baru sehingga menjadi tantangan baru bagi manusia. Nah, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dia miliki, manusia akan mengolah potensi yang ada itu untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Dia akan terus mengalami perkembangan. Ini sekarang kita coba melihat arsitektur ya. Arsitektur as a building, kemudian arsitektur juga bisa dilihat sebagai satu dalam konteks bangunan, building kompleks, landscape setting, dan natural landscape. Jadi kalau menurut Snodgrass dan Ping Su, arsitektur sebagai bangunan itu sebenarnya tidak hanya memuaskan kebutuhan venusitas, firmitas, dan utilitas saja, tapi ada kebutuhan yang lain yang oleh Snodgrass disebut dengan intellectuality needs, yaitu supra-empirical reality. Ada kebutuhan untuk mengekspresikan kosmologis, ada kebutuhan untuk mengekspresikan satu pemahaman atau satu ide-ide kosmologis. Kosmologis itu artinya pemahaman manusia tentang kesemestaan. Ya, ini tidak hanya muncul pada bangunan spiritual saja, pada bangunan untuk kepentingan keagamaan saja, tetapi juga akan muncul pada
bangunan apapun atau pada arsitektur apapun yang dia buat. Ya, nah, tidak harus berupa simbol-simbol religius, tapi kebutuhan untuk mengekspresikan ide-ide kosmos itu akan selalu muncul. Entah dalam tata kota, ketika dia membangun rumah untuk dia tinggal, ketika dia membangun sekolah misalnya, atau membangun kampus atau kantor dan lain-lain, ini pasti akan muncul, disadari atau tidak. Biasanya disadarinya itu setelah jadi desainnya jadi, terus baru sadar, oh ini ternyata, ini kadang-kadang butuh orang lain untuk melihat itu. Nah ini perannya kritikus ada di situ. Ya, jadi yang pertama ada intellectuality needs, ya, yang kedua ada psychosomatic, emotional, and aesthetic needs. Nah, kebutuhan psikosomatik, emosional, dan aesthetic needs-nya tiap orang ini berbeda-beda. Ada commodity, firmness, dan delight. Ada yang pas, yang nyaman buat saya itu mungkin akan berbeda dengan yang pas dan yang nyaman buat Anda, gitu ya. Ruang kerja yang nyaman buat saya mungkin ya gitu aja sudah cukup gitu. Tapi yang lainnya perlu menambahkan berbagai ornamen atau pernak-pernik atau musik atau yang lain-lain, warna, ada gambar dan lain-lain yang bisa membangkitkan mood-nya, mungkin seperti itu. Jadi ada intellectuality needs dan ada psychosomatic, emotional, and aesthetic needs. Jadi ini menurut Snodgrass seperti itu, dan itu menambah dari kebutuhan firmitas, venustas, utilitas ala si Vitruvius. Nah, kalau menurut Pingsu, ini baik building kompleks, landscape setting, dan natural landscape itu semuanya punya dua makna. Yang pertama makna spasial, dan yang kedua makna religius atau makna yang diwarnai oleh ide-ide kosmologisnya itu. Ide kepercayaannya, konsep dasarnya itu akan mewarnai, bahasa gampangnya seperti itu. Yang kedua, kebutuhan spasial ini yang dekat dengan kebutuhan fungsional. Nah, gitu ya. Kemudian, nah, sekarang kalau kita melihat arsitektur, ini kita lihat dari yang bawah dulu ya. Kita lihat dari yang bawah dulu. Ini sebagai arsitek. Arsitek perannya di sini. Mulainya di sini, ini arsitek. Si A adalah seorang arsitek. A memiliki worldview, ya, memiliki pandangan hidup, pandangan mengenai dunia, bagaimana dia menyikapi atau berinteraksi dengan sesamanya, bagaimana dia hubungan vertikalitas dan horizontalitasnya. Itu dia punya worldview sendiri, gitu, punya visi, punya misi. Nah, ini yang ada dalam cosmological ideas-nya, worldview-nya, ini yang ide-ide yang paling dasar ini kalau menurut Carl Gustav Jung. Nah, ini yang paling dasar. Ini akan menentukan nilai-nilainya. Ini boleh, itu tidak boleh, ini nggak apa-apa, ini apa-apa gitu. Itu akan menentukan values dan kebutuhan motivasionalnya dari si A itu tadi, si arsitek A. Kemudian nilai-nilai itu, norma-norma dan lain-lain, kaidah dasarnya akan mempengaruhi ide-idenya sebagai seorang arsitek atau desainer. Semuanya ini kemudian dikodifikasikan atau diwujudkan dalam feature element, kalau istilahnya Rapoport, dalam feature element. Jadi kalau ini sifatnya masih di tingkat yang abstrak, masih di tingkat ide-ide dan konsep. Nah, ini sudah di tingkat fisik, di tingkat empirik. Jadi perwujudan, diwujudkan dalam elemen-elemen arsitektural, feature element. Feature element ini mengandung simbol, tanda, dan lain-lain. Ya, yang mewakili tadi kebutuhan fungsional, kebutuhan estetiknya, kebutuhan intelektual, kebutuhan ekspresi kosmologis dan lain-lain. Nah, ini semuanya akan diwujudkan pada akan mewujud menjadi arsitektur. Ya. Jadi beragam feature elemen, simbol, kemudian cues atau tanda ini akan mewujud ke dalam satu bentuk yang kemudian kita sebut sebagai arsitektur. Gitu. Nah, ini dari sisi arsitek. Sekarang dari sisi pengamat. Dari sisi pengamat bagaimana?
Dari sisi pengamat kita lihat dari sini, pengamat atau pengguna ruang. Pengamat atau pengguna ruang ini dia juga punya worldview sendiri, punya ide-ide sendiri, punya konsep, punya nilai-nilai, dan punya motivation needs-nya sendiri. Dia punya ini sendiri yang bisa jadi berbeda dengan ide-idenya si arsitek tadi, ide-idenya si A. Nah, ide-idenya si si pengamat ini kemudian di decoded. Jadi ketika dia melihat satu karya arsitektur yang ini, si pengamat itu ketika dia berinteraksi dengan atau berdialog dengan satu karya arsitektur, dia akan melakukan penilaian, akan memaknai arsitektur itu berdasarkan skematanya dia, berdasarkan worldview-nya, universal cosmological ideas-nya, berdasarkan value, motivation needs-nya dia, gitu. Berdasarkan taste-nya dia. Gitu. Sehingga dari apa yang dimaknai oleh pengguna ruang ini akan muncul persepsi. Persepsi atas arsitektur, persepsinya atas ruang. Nah, kritik itu ada di sini. Kritik itu ada di sini. Ya, kritik itu ada di sini. Ketika si pengguna ruang tadi bersentuhan dengan satu karya arsitektur, kritiknya ada di situ. Gitu. Nah, setelah pengguna ruang ini berinteraksi atau mengamati satu karya arsitektur, dia akan memiliki satu persepsi atas karya arsitektur atau ruang itu, kemudian dia akan memberikan respon. Respon terhadap lingkungan atau terhadap karya arsitektur itu. Ya, kalau dia sebagai pengguna ruang, dia akan menggunakan ruang itu sesuai dengan persepsinya, gitu. Misalnya kalau wisatawan ya, wisatawan datang ke satu tempat objek wisata sejarah, misalnya kemana? Misalnya ke Candi Borobudur. Saya datang sebagai wisatawan ke situ, melihat Candi Borobudur. Maka saya akan menggunakan ruang pada Candi Borobudur itu sebagai tempat wisata. Saya tidak akan memberikan respon seperti pengguna ruang untuk kepentingan ritual ketika berjalan di teras-terasnya Borobudur itu. Gitu. Jadi responnya ini akan berbeda. Responnya berbeda masing-masing karena masing-masing memiliki worldview sendiri-sendiri, memiliki background skemata yang berbeda. Sehingga pada akhirnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang satu karya arsitektur ini akan sangat mungkin berbeda. Pengelolaan, pemaknaan, dan pemanfaatan ruang itu akan bisa jadi sangat berbeda. Nah, ini tergantung proses kritiknya tadi itu, atau proses bagaimana dia mengapresiasi atau memaknai satu karya arsitektur. Oke. Nah, kalau kita kembali ke sini, ya, apa itu kritik? Kritik itu adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan baik berupa desain atau karya rancangan arsitektur. Jadi kritik dalam lingkup arsitektur itu bisa berupa analisis, ya, bisa berupa pertimbangan, ya, interpretasi atau pengamatan, ya, atau evaluasi. Gitu. Jadi kritik itu intinya adalah tanggapan atau respon. Tadi ya ketika manusia berhadapan dengan satu karya arsitektur, maka dia akan memberikan respon, akan memaknai karya arsitektur itu menurut dirinya, menurut worldview-nya, menurut ide-ide yang dia miliki. Ya, nah tanggapan atau respon dari satu karya arsitektur itu bisa berarti penggambaran atau deskripsi, bisa berupa apresiasi, atau bisa juga berupa evaluasi. Gitu. Ini kalau kita mengikuti EDU, ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Sus dan Pak Yusvan, ada 3 jenis kritik, yaitu kritik deskriptif, ini hanya mempersandingkan atau menyampaikan apa yang ada, kuncinya kritik deskriptif yang berhasil itu adalah detail, pengamatannya harus detail, fokusnya itu dalam. Ya, kalau mengamati satu ruang saja itu sampai ke
material lantai, dimensi ubin, dimensi natnya itu sampai masuk semua. Itu kritik deskriptif yang bagus itu sampai ke sana. Kemudian kalau kritik normatif itu melakukan penandingan, jadi ada norma. Nah ini ya, si pengamat punya norma, punya standar, pola, prinsip, atau model yang dia jadikan acuan, yang dia pakai ketika dia melihat satu karya arsitektur itu. Ini nanti akan ada proses evaluasi. Nah, yang perlu kita perhatikan pada kritik normatif ini adalah tujuannya. Tujuannya apa? Yang jelas tujuan kritik itu ya sebaiknya semuanya sama adalah untuk ke arah perbaikan gitu ya, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memberikan satu masukan, saran, evaluasi yang bersifat membangun gitu ya. Ini tujuan kritiknya. Kemudian yang ketiga adalah kritik interpretif. Kritik interpretif ini memperbandingkan satu karya arsitektur dengan sesuatu yang lain gitu, sehingga dia bertujuan untuk menggugah emosi. Jadi bisa berupa apresiasi yang positif, menunjukkan satu perbandingan yang positif untuk mempromosikan, untuk mempromosi karya arsitektur itu, sehingga orang menjadi lebih tertarik. Itu bisa juga untuk mempromot sesuatu yang negatif kalau memang itu jelek gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Ini 3 jenis kritik. Nah, ini jenis-jenisnya atau subjenisnya. Deskriptif itu ada depiktif, biografis, kontekstual. Kalau yang normatif ini ada doktrinal, sistematik, typal, dan terukur. Kemudian yang interpretif ini ada kritik evokatif, advocatory, dan impresionistik. Nah, ini kunci kritik ya. Ada pengamatan, ya bagaimana melakukan kritik ketika kita sudah berinteraksi dengan satu objek arsitektur. Ketika akan melakukan kritik itu yang penting harus melakukan proses pengamatan dan sebaiknya cukup dalam, cukup detail, tidak hanya bersentuhan ibaratnya, tapi sudah sampai pada pergumulan gitu ya. Jadi sudah kenal betul dengan objek yang diamati atau yang akan dikritik itu. Kemudian kalau kita mau melakukan evaluasi itu harus punya standar atau norma yang itu sebaiknya diakui atau bisa diterima secara luas gitu ya, standar atau normanya itu. Kemudian kalau kita ingin melakukan kritik interpretif itu ada upaya untuk menggugah emosi itu tadi. Jadi ada upaya yang sifatnya provokatif gitu ya ketika melakukan satu kritik interpretif. Nah, ini prosesnya. Ya, jadi si pengamat tadi di diagram saya yang awal tadi, ketika dia bersentuhan dengan satu karya arsitektur, dia punya tujuan dan sudut pandang tertentu. Sudut pandang ini ditentukan oleh skematanya atau word view-nya atau konsep atau ide-idenya dia, gitu ya. Ketika dia melihat satu karya arsitektur, yang pertama dia mengamati apa adanya dengan seksama. Kalau ini yang terjadi, maka ini adalah kritik deskriptif. Dia menggambarkan secara detail atau secara rinci objek atau karya arsitektur itu. Kemudian ketika dia melakukan evaluasi, menandingkan dengan standar atau norma yang dipahaminya, maka dia melakukan kritik normatif. Sekali lagi ini tujuannya adalah untuk memberikan masukan saran untuk perkembangan ke arah yang positif, kalau istilahnya GWP tadi, untuk menumbuh kembangkan potensi sesuai dengan ketetapan Tuhan yang Maha Mencipta. Nah, ini tujuan positifnya itu seperti itu. Kemudian ketika dia berusaha untuk mempengaruhi pembaca, untuk menaikkan atau menjatuhkan karya itu, kalau karyanya buruk ya dijatuhkan gitu. Nah, ada upaya untuk memprovokasi pembaca atau pendengarnya, maka dia melakukan kritik interpretif. Ini biasanya melakukan membanding-bandingkan gitu ya. Membandingkan itu bisa dalam konteks metafora gitu atau dalam konteks satu komparasi dengan satu karya arsitektur yang lain. Nah, ini standar ketika kita bicara tentang kritik kritik normatif. Itu ketika kita bicara standar atau norma, ini bisa berupa pemahaman atas yang baik atau buruk dan benar atau salah. Nah, ini kalau kita bicara taste. Kalau bicara taste, arsitektur yang baik, nyaman, aman, indah, itu sifatnya relatif. Sesuai dengan standar nilai masing-masing pribadi. Ya, menurut saya bagus. Menurut si B mungkin enggak bagus, itu jelek gitu.
menurut saya cukup nyaman, menurut si C itu enggak nyaman. Gitu. Jadi ada nilai yang personal, tetapi selalu ada nilai-nilai yang sifatnya universal, ada standar yang sifatnya universal. Yang mana? Ya ketika kita mengacu pada nilai-nilai baik tadi secara umum, gitu ya, secara universal. Yang baik itu berarti tidak merugikan orang lain. Nah, itu baik. Gitu. Yang baik itu berarti ketika banyak orang merasa senang di tempat itu. Ketika banyak orang melihat bangunan itu tuh kemudian merasa senang. Nah, itu berarti satu nilai standar kebaikan secara umum atau secara universal. Gitu. Kalau hanya satu orang yang senang sementara ada orang lain yang dirugikan, nah itu masih belum mencapai satu standar kebaikan yang ideal gitu ya. Jadi meskipun tadi ada nilai-nilai yang sifatnya pribadi, karena tadi masing-masing orang punya sudut pandangnya sendiri-sendiri, tapi ada nilai universal yang ini disepakati oleh sebagian terbesar dari manusia di berbagai zaman, gitu ya. Jadi tidak hanya pada satu masa itu saja, tapi yang namanya universal ini diakui sebagai kebaikan dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, ini contohnya, contoh yang mudah aja. Ya, ini mungkin ada orang yang melihat kalau kamar berantakan ini yang nyaman gitu. Tapi standar secara umum kalau kita rasa-rasakan ya, pakai ini ukurannya pakai feeling, kita pakai rasa kita dan kita berbicaranya itu jujur gitu ya. Kamar yang rapi itu pasti lebih menyenangkan. Ya, meskipun pilihan warnanya tidak harus seperti ini, tapi yang rapi, bersih itu pasti menyenangkan buat semua. Sama seperti kota. Kota yang kotor itu secara psikologis, secara psikis itu juga menimbulkan masalah nantinya. Ini satu bukti ketidaknyamanan gitu ya, dibandingkan dengan kota yang bersih. Kota yang bersih. Jadi ukurannya bersih. Indah itu bisa sangat beragam ukuran estetikanya itu ya, tapi salah satu poin estetika yang penting itu bersih, rapi, itu yang saya rasa bisa diterima secara universal gitu ya. Jadi ini ada satu pilihan yang sifatnya standar atau universal. Oke. Nah, ini sekarang ketika kita berbicara tentang tujuan kritik arsitektur tadi, bahwa tujuan kritik itu ketika kita akan melakukan kritik itu sebenarnya kembali pada satu tujuan bahwa ini nantinya harus membawa satu perbaikan gitu ya, membawa satu perbaikan atau kebaikan gitu. Yang pertama tujuan kritik arsitektur itu untuk memberikan gambaran kondisi real dari satu sudut pandang. Ya, jadi ibaratnya bola, arsitektur itu bisa dilihat dari arah depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Atau diagonal, serong kiri, serong kanan, serong agak ke kiri, agak ke kanan. Itu arsitektur itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, kritik ini mencoba melihat arsitektur menggambarkan secara real kondisi arsitektur itu atau suatu karya arsitektur itu dari satu sudut pandang. Sudut pandang yang mana? Sudut pandang yang akrab atau yang dikenali betul oleh si pengamatnya. Gitu. Kemudian, nah ini berhenti sampai di sini, ini berarti kritik deskriptif. Kemudian yang kedua, tujuan kritik itu melakukan evaluasi. Ketika ini sudah disampaikan secara deskriptif kondisi real dari satu objek arsitektur, maka kemudian coba dilakukan evaluasi. Ini ada standar. Standarnya kampung bersih atau kota yang apa? Kota yang baik itu apa? Nah, itu ada standarnya. Standarnya arsitektur rumah tinggal yang nyaman, yang aman, yang apa, yang menyenangkan itu apa? Itu ada standarnya. Atau sekarang yang lagi banyak dipakai itu standarnya green building atau green architecture, green city itu standarnya apa? Nah, dengan standar-standar itu kemudian melakukan penilaian berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatannya tadi. Kemudian ketika menemukan sesuatu yang perlu diubah ya, dan ini butuh dukungan oleh banyak orang, maka bisa dilakukan kritik interpretif. Kritik interpretif ini yang bersifat mempengaruhi opini atau emosi sehingga orang lain tergerak untuk melakukan pembenahan atau perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Sehingga nantinya masalah yang muncul akibat kesenjangan antara idealisme dan fakta ini bisa diperkecil, minimal bisa
dikurangi masalahnya, bobot masalahnya dikurangi. Karena biasanya agak sulit menyelesaikan masalah secara tuntas. Apalagi ketika masalah itu berhubungan dengan satu kelompok masyarakat. Biasanya akan menjadi sangat kompleks jika terkait dengan lebih banyak orang. Lebih banyak orang, lebih luas cakupan atau konteksnya, maka masalahnya akan menjadi semakin kompleks. Nah, ini paling tidak tujuan kritik ini nantinya adalah untuk menurunkan derajat atau tingkat kompleksitas permasalahannya itu. Gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang ketika kita berbicara tentang arsitektur dan kota. Nah, ini siap-siap melakukan kritik ya. Tadi, ketika peradaban itu berkembang, manusia itu berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologinya berkembang, bisa saja ya peradaban itu menjadi agak salah arah gitu. Kita bisa melihat satu peradaban itu salah arah itu ketika apa? Satu, ketika terjadi degradasi lingkungan. Ya, jadi bumi itu kita berangkat dari prinsip bahwa bumi itu diciptakan oleh Tuhan itu untuk manusia tinggal di bumi dalam keadaan yang baik, yang nyaman, yang enak, yang senang gitu. Tapi ketika kemudian lingkungan menjadi tidak menyenangkan, menjadi tidak nyaman, nah itu berarti ada sesuatu. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang keliru gitu. Nah, dari mana kita memperbaikinya? Ya, dari mana kita memperbaikinya? Dari hal yang paling bisa kita lakukan. Nah, kalau di konteks kritik, mulai dari melakukan pengamatan. Pengamatan apa? Pengamatan yang kita kenal dengan ilmu yang kita punya dulu dari satu objek arsitektur atau kota. Ya, jadi peran kritik di sini adalah untuk menangkap permasalahan dengan jeli, kemudian melakukan evaluasi dan menyampaikannya untuk menggugah kesadaran orang lain dan mengajak melakukan perbaikan. Nah, ketika kita bicara tadi konteksnya komunitas atau kota, nah ini kalau hanya berhenti pada kritik deskriptif saja, mungkin akan bisa secara tidak langsung memberi menstimulus orang lain untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi arsitektur atau kotanya. Itu bisa. Tapi kalau ketika kita bisa sampai pada tahap yang ketiga, pada kritik interpretatif, yaitu melakukan satu upaya untuk menggugah kesadaran orang lain dengan bukti hasil evaluasi gitu ya, kita akan bisa mengajak orang lain, satu kelompok komunitas atau masyarakat untuk bersama-sama melakukan perbaikan. Nah, ini sekarang campaign-campaign yang banyak dilakukan ini yang di tahap 3 itu misalnya adalah SDGs. SDGs itu luar biasa campaign-nya karena dikeluarkan oleh PBB gitu ya. Kalau bukan PBB yang ngeluarin itu biasanya tidak akan jalan. Karena apa? Karena sekarang manusia kita berada pada satu peradaban modern yang luar biasa, teknologinya begitu tinggi, ya. Tetapi di sisi yang lain ada hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan lingkungan. Kalau lingkungan itu sudah tidak layak huni, tidak nyaman, maka secara otomatis peradaban yang tinggi tadi teknologi yang tinggi tadi tidak akan ada artinya. Karena lingkungan yang tidak baik, yang tidak sehat pasti akan memusnahkan manusia, gitu ya. Sehingga tidak percuma sudah ada teknologi setinggi apapun gitu kalau manusianya tidak bisa hidup di situ gitu. Sehingga kemudian menggugah satu pemikiran atau ide-ide untuk mencoba kembali menggali nilai-nilai kearifan lokal atau kearifan yang dimiliki oleh setiap etnis. Yang kalau kita kaji secara lebih dalam ada nilai-nilai universal yang sama gitu ya. Nah, nilai-nilai yang sama ini yang kemudian coba dituangkan dalam poin-poin SDGs. Nah, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dipertajam, yang perlu dikritisi juga pada poin-poin SDGs itu. Tapi setidaknya dengan adanya SDGs itu, prinsip-prinsip yang muncul pada SDGs itu sebenarnya diawali dari satu pengamatan, satu kajian-kajian yang bersifat deskriptif dulu. Dan kalau kita bicara tentang arsitektur, ya ada kajian deskriptif tentang arsitektur dan tentang kota. Bagaimana arsitektur ini bisa menyumbangkan degradasi lingkungan, penurunan kualitas lingkungan sebanyak 60% kalau katanya penelitian itu. Itu ada satu kajian yang cukup komprehensif itu tentang arsitektur.
atau tentang kota, sama juga, sehingga kemudian dilakukan evaluasi-evaluasi menurut satu standar, kemudian ditetapkan satu standar yang baru, dan standar ini kemudian menjadi satu kerangka acuan untuk melakukan perbaikan atau untuk melakukan kritik terhadap arsitektur dan kota yang dibangun berikutnya gitu. Kalau sekarang ada bangunan tinggi misalnya, ini mau diklaim atau mau dilabeli sebagai bangunan hijau, maka ini perlu dilihat acuan standarnya, gitu ya. Acuan standarnya perlu dilihat gitu. Nah, itu sudah ada acuannya. Kita bisa melakukan kritik normatif di situ. Gitu. Nah, ini kemudian tadi dari yang apa yang saya sampaikan, meskipun singkat tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih kurang paham nggak apa-apa, ini masih latihan dulu. Kita latihan mengamati, mengkaji dan melakukan kritik dari satu fenomena. Ini fenomena yang coba saya sajikan. Fenomenanya tentang kampung kota, ya. Kampung kota ini jadi masalah arsitektural dan masalah kota yang cukup besar yang bisa saya rasa ada di semua kota di Indonesia gitu ya. Apalagi kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Malang juga sudah cukup banyak permasalahan kampung kota ya. Ini dalam konteks kampung kota di Indonesia, ini kita perlu menyikapi degradasi kualitas lingkungan permukiman. Ya, coba ini nanti kalian melakukan satu latihan mengamati kampung di kota masing-masing, kampung yang padat, yang katakanlah kumuh gitu ya. Nah, kalau di Surabaya sudah mulai sedikit kampung kumuhnya bisa diamati kampung yang sudah berbenah itu ya. Diamati kampung yang sudah berbenah, misalnya kampung Genteng, Candirejo, terus kampung apalagi itu yang di pusat kota Surabaya itu, kampung heritage itu ya. Terus ada kampung, apalagi banyak itu kampung-kampung di kota Surabaya yang sudah mulai berbenah, atau di pinggiran Jagir, Wonokromo itu ya, ada beberapa kampung yang dulunya kumuh di situ dan sekarang sudah berbenah. Tidak apa-apa, diamati kondisi sekarang. Kalau ada data-data yang lama tentang kekumuhannya bisa disampaikan. Nah, ini datanya bisa dari pengamatan langsung, bisa juga dari studi literatur ya. Jadi ini latihan mengamati kampung kota di Indonesia, ini dikerjakan secara kelompok ya. Ini pertama tugasnya mengamati dulu. Mengamati, kemudian menyajikan secara deskriptif. Nah, ini ada satu catatan. Ini sebenarnya slide ini saya ambil dari presentasinya Yusing ketika tahun kemarin 3-in-1 di jurusan di arsitektur UB gitu ya. Ini satu slide saya ambil sebagai satu contoh kasus untuk diangkat di tugas kritik arsitektur ini ya. Jadi intinya ketika kita mencoba melakukan pembenahan atas fenomena padat atau kekumuhan satu kampung kota, ini yang perlu kita pikirkan di awal adalah apa visi masa depan bagi kampung-kampung padat kota itu. Ketika kemudian fenomena yang banyak terjadi sekarang itu adalah mengubah kampung-kampung kota itu menjadi kampung hijau, yang kemudian menjadi kampung wisata. Nah, ini kita perlu pikirkan juga visi ke depannya nanti seperti apa. Gitu ya. Apakah mau seterusnya seperti itu? Kalau seperti itu, adakah ekses negatif bagi warganya dan bagi lingkungan kampung itu ketika dia menjadi kampung wisata? Kalau di Malang itu ada kampung warna-warni misalnya, ya, yang secara ekonomi oke, dia memberikan sumbangan positif bagi warga pada saat itu, tapi kemudian apakah ada ekses negatifnya terhadap warga setelah itu? Nah, ini perlu dipikirkan. Perlu ada visi yang cukup jauh. Tidak hanya berhenti ketika kampung itu berubah dari kumuh menjadi bersih. Tidak berhenti sampai di situ, tapi kemudian visi ke depannya itu nanti apa. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama gitu ya. Oke, ini untuk tugas pekan depan ditulis saja di kertas A4, nanti dikumpulkan di Google Drive gitu ya. Ketua kelasnya bisa membuat Google Drive, nanti disampaikan ke saya linknya. Berapa batasannya saya tidak membatasi. Silahkan tulis sedetil mungkin, selengkap mungkin kampung yang Anda amati di kota masing-masing. Kalau satu kelompok terdiri dari mahasiswa dengan tempat tinggal atau kota yang berbeda-beda, ya pilih satu. Nanti satu mengamati, ini sudah buka PPKM-nya, kalau misalnya memang berdekatan, silahkan saling berkunjung ya, teman-temannya, kalau
ada kesempatan untuk mengamati satu objek kampung. Kalau kepepet nggak ada sama sekali atau nggak bisa sama sekali datang ke lokasi langsung, Anda bisa menggunakan hasil-hasil studi atau hasil penelitian terdahulu gitu untuk mengamati kampung. Jadi objeknya kampung. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.